Anda kembali lagi di Breaking News Metro TV. Pemirsa, kami kembali mengajak Anda untuk bergabung berdiskusi bersama dengan analis politik dari Indobarometer, ada Mas Kodari. Mas Kodari, kita lanjut lagi ya. Oke, Mas Kodari menyinggung lagi soal bagaimana Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil, sebagian ada yang mengatakan melakukan audisi begitu ya kepada para calon menteri. Apakah ini tidak lepas dari mulusnya proses transisi antara Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo Subianto, sehingga pemanggilan calon menteri seperti ini bisa kita lihat sebelum pengambilan sumpah jabatan presiden? Pertama, ini bukan audisi lagi ya. Kalau audisi itu kan masih dites, lalu kemudian kira-kira akan dipilih atau tidak, lolos atau tidak. Kalau saya ini bukan audisi, ini ya display ini catwalk-nya ini ya. Makanya tadi kan dijelaskan bahwa para calon itu diminta berjalan dari Jalan Sriwijaya. Iya. Itu kan supaya teman-teman wartawan tuh bisa lihat orangnya siapa, jelas. Iya. Kamera bisa mantengin kan begitu kan, itu catwalk itu. Ini catwalk Pak Prabowo ini, catwalk politiknya Pak Prabowo ini untuk mendisplay nama-nama yang dicalonkan sebagai menteri. Dicalonkan bukan dalam pengertian mereka masih ada kemungkinan dipilih atau tidak ya, tapi mereka ini sudah dipilih, sudah tanda tangan surat integritas, dan nanti tinggal dilantik pada tanggal 20 atau 21, tanggal 21 Oktober yang akan datang. Nah, hemat saya nama-nama ini ditampilkan selain sebagai perkenalan kepada masyarakat Indonesia, sebetulnya juga untuk mengantisipasi kalau ada isu-isu atau ada masalah-masalah tertentu yang belum diketahui. Kita ingat misalnya pernah ada kejadian Archandra Tahar ya, menteri yang notabene masih punya masalah soal kewarganegaraan. Nah, mungkin kalau diumumkan hari ini diumumkan besok dilantik, itu waktu bagi masyarakat untuk memberikan informasi itu masih sangat terbatas. Tapi bayangkan sekarang hampir 1 minggu loh sebelum dilantik. Jadi saya kira yang dicalonkan ini nanti nggak mungkin lagi nggak ada masalah yang nggak muncul gitu. Jadi kalau mereka punya masalah pasti akan muncul nih ya. Kita nggak tahu, tentu kita tidak berharap ya ada menteri yang bermasalah. Tapi kalau ada menteri yang bermasalah ini pasti persoalannya akan segera muncul dan laporannya datang ke meja Pak Prabowo gitu. Sehingga kemudian kalau memang masih perlu diganti, ya segera diganti supaya jangan terlanjur masuk ke dalam lalu jadi kontroversi. Yang kedua ya kalau misalnya nanti bermasalah dan nggak bisa dilanjutkan, masih punya waktu yang cukup leluasa untuk mencari penggantinya, Zilvia. Dan pertanyaan saya, Mas Kodari, soal apa yang kita lihat hari ini itu tidak lepas dari mulusnya proses transisi dari Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo. Makanya bisa kita lihat ada proses seperti ini sebelum pelantikan. Pasti. Ya. Dan itu adalah kelebihan dari dua hal. Pertama, bahwa ini adalah keberlanjutan. Yang kedua, ini tradisi yang baik yang dibangun oleh Pak Jokowi bersama dengan Pak Prabowo. Nah, ke depan itu kan kita harapkan tradisi ini juga akan dijalankan oleh presiden-presiden berikutnya. Walaupun misalnya ternyata presiden yang terpilih itu bukan keberlanjutan dari presiden yang menjadi petahana. Walaupun kita juga menyadari dan memaklumi ya, kalau ternyata nanti itu agak lebih sulit atau lebih alot dilakukan, ya namanya kan manusiawi juga. Jadi sekarang ini bisa dilakukan karena Pak Prabowo adalah keberlanjutan Pak Jokowi, itu satu. Yang kedua, bahwa prosesnya ini masih panjang, dan karena itu Pak Jokowi banyak membantu Pak Prabowo dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi saya mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Zilvia. Oke, baik. Mas Kodari, tadi kan kalau kita dengar pernyataan dari Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Harian Gerindra, dan juga reporter kami di lapangan mengatakan bahwa masih ada kemungkinan lah ya, meskipun kecil, mereka-mereka yang dipanggil hari ini itu masih ada kemungkinan tidak jadi menterinya Pak Prabowo. Tapi kalau Anda sendiri melihat, kemungkinan itu seberapa besar kemungkinan itu? Kemungkinan itu saya lihat kecil ya, kecuali kalau ada kasus-kasus khusus seperti Archandra Tahar. Atau misalnya nanti ternyata tiba-tiba muncul kandidat dari PDI Perjuangan gitu, yang bisa menimbulkan efek domino. Soal ini saya nggak usah perpanjang ya, tapi ingat aja Pilpres 2014 deh. Gitu. Jadi makanya saya bilang tadi, yang sudah muncul itu memberikan sinyal bahwa PDI Perjuangan mungkin nggak gabung. Tapi kalau nanti misalnya PDI Perjuangan kandidatnya justru muncul, jangan-jangan bisa menimbulkan ria-ria atau
dinamika-dinamika yang lain gitu ya. Mungkin tidak secara keseluruhan, tapi pada beberapa titik-titik tertentu efek domino itu bisa terjadi. Mhm, mhm. Masih ada belasan informasinya dari reporter kami yang kemungkinan akan datang lagi Ya, di ya, kediaman ya. Prabowo hari ini. Menurut Kalau Anda belasan, Menteri-Menteri kalau 15, sekarang 35, 50 dong. Hemat saya mungkin 10 lah ya. 10 lah, sekitar 10 10, ya? 9 atau 10 Oke, lah. Sehingga nanti totalnya oke. 44 atau 45 atau 46 begitu. Mhm. Apakah sisanya itu adalah nama-nama yang sudah santer kita dengar, Mas Kodari? Kan kita belum melihat Kayaknya kedatangan begitu. misalnya Erick Kayaknya begitu. Jadi Thohir, nama-nama Rosan yang muncul pada Roslani, hari Mutia muncul Hafid. Apakah yang tinggal menyisakan Budi betul. Gunadi Sadikin? Apakah tinggal nama-nama itu saja? Saya cukup yakin dengan nama-nama di luar PDI Perjuangan. Hmm. Saya cukup yakin dengan nama-nama yang di luar PDI Perjuangan. Sampai saat ini nama-nama yang muncul itu korelasinya itu tinggi sekali dengan yang muncul di media massa dalam 1-2 hari ini, ya. Nah, khusus untuk PDI Perjuangan ini kan variabelnya kan bukan hanya masing-masing individu, tetapi juga ada Ibu Mega di sana. Nah, sampai sejauh ini catatan saya, Zilvia, yang menyebut nama-nama itu kan notabene dari dalam tanda kutip ya kubunya Mbak Puan gitu loh. Saya belum mendengar Ibu Mega langsung menyebut nama-nama calon menteri. Jadi saya bahkan belum terlalu yakin juga bahwa Ibu Mega Hmm. memang benar-benar mau bergabung di pemerintahan, di dalam kabinet. Yang kedua, saya juga belum tahu persis, belum bisa mengatakan ini final karena bisa jadi ada term and condition dari Ibu Mega kepada Pak Prabowo yang tidak bisa dipenuhi oleh Pak Prabowo gitu, sehingga Ibu Mega batal bergabung dalam pemerintahan karena permintaan-permintaan dari Ibu Mega itu tidak bisa dipenuhi oleh Pak Prabowo. Nah, soal ini hanya Bu Mega dan Pak Prabowo yang tahu. Mhm. Oke, Mas Kodari, besok informasinya sudah akan ada pembekalan kepada Ya, menteri-menteri terpilih, begitu ya? betul. Apakah Mas Kodari, Anda melihat bahwa di pemerintahan Prabowo ini akan sangat sistematis ya? Kalau kita lihat hari ini saja dipanggil, besok sudah akan langsung ada pembekalan. Kemudian kita sudah dengar jadwal nanti pengumuman menterinya kapan, pelantikannya kapan, bahkan sudah ada jadwal untuk membuat Ya, semacam retret outbound bersama ya, presiden terpilih iya, dengan iya, para iya. menteri. Jadi apakah modelnya akan sangat terstruktur dan sistematis di cara kerja Pak Prabowo dan Mudah-mudahan, timnya? mudah-mudahan, mudah-mudahan. Saya melihat ada satu tokoh yang mungkin pada kesempatan ini harus kita highlight ya. Tadi saya sempat lihat sosok beliau itu lagi berdiri di balik pintu gerbang. Namanya Sukmi Dasko Ahmad. Hmm. ini kan semacam kalau pertandingan sepak bola itu semacam playmaker beliau ini. Beliau ini adalah orang yang mendistribusikan bola dari belakang, kemudian juga kalau ada bola serangan dari depan, dia juga yang pertama-tama mengatur pertahanan untuk menjaga agar bola dari lawan tidak datang gitu. Jadi saya kira memang faktor Pak Dasko ini menjadi sangat penting bagi Pak Prabowo dalam ikut mengelola ya tahapan-tahapan personalia, tugas dan fungsi ya. Selama ini kita kenal Pak Dasko dan peran-perannya di DPR. Tapi pada Pilpres 2024 seiring dengan terpilihnya Pak Prabowo, kita ternyata melihat keterampilan dan stamina Pak Dasko ini bukan hanya untuk urusan legislatif, tapi juga untuk urusan eksekutif ya. Kita lihat yang menyambut para menteri ini kan Pak Dasko semua ini ya. Bahkan kemudian ikut mengantar juga keluar. Jadi saya kira kalau ada orang yang paling tahu nama-nama kandidat ya, situasi dan kondisinya itu ya salah satunya Pak Dasko. Jadi saya melihat kemungkinan peran Pak Dasko dalam mengatur orkestrasi ya, orkestrasi penyusunan kabinet, nomenklatur, kemudian juga personalia, nama-nama ini itu cukup besar dan mudah-mudahan sistematika ya, semacam ini juga akan tetap berjalan ke depan karena tentu pekerjaan yang sistematis lebih baik daripada yang tidak sistematis. Ya. Baik, oke, terima kasih Mas Kodari atas analisa Anda bersama kami di Breaking News Metro TV hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.